Salam guru penggerak. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.1 Filosofi Pendidikan dan Pendidikan Ki Hajar Dewantara dan implementasinya di sekolah, disusun oleh JGP Angkatan 11 Kota Batu oleh Musdalifah SPDI. Satu, dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mendefinisikan pendidikan sebagai tuntunan, di mana mendidik sama dengan menuntun. Jadi, sebagai seorang pendidik merupakan seorang penuntun. Tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yaitu membimbing anak untuk menemukan potensi alaminya dan menyesuaikan diri dengan zaman adalah dasar pendidikan yang bertujuan mencapai tingkat keselamatan dan kebahagiaan hidup yang optimal. Adapun kodrat alam menurut Ki Hajar Dewantara yaitu tentang sifat dan bentuk lingkungan di mana seorang anak berada, dapat dijelaskan sebagai karakteristik kondisi lingkungan fisik sosial tempat anak tinggal dan tumbuh besar. Jadi, keadaan anak yang tinggal di daerah pesisir pantai tentu akan mengenai kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara mendefinisikan bahwa pendidik harus membekali keterampilan kepada peserta didik sesuai dengan zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran sekarang, guru harus membekali siswa dengan kecakapan abad 21. Guru harus mempersiapkan siswa dengan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan zaman ini, agar mereka dapat bertahan, berinovasi, dan beradaptasi dalam kehidupan dan karir mereka. Yang kedua, yaitu pembelajaran yang berpusat pada murid. Dalam proses pembelajaran, anak perlu berada dalam lingkungan yang menyenangkan, aman, merasa dicintai, dihargai, dan tentunya bisa mengembangkan diri sesuai dengan minat dan kegemarannya. Yang ketiga, konsep trilogi pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara ada 3, yaitu yang pertama, ing ngarsa sung tulodo, di mana di depan seorang guru harus bisa memberi teladan yang baik. Yang kedua, ing madya mangun karso, selalu berada di tengah murid-muridnya dan terus-menerus membangun semangat berkarya. Yang ketiga, Tut Wuri Handayani,
yaitu di belakang mendorong kepercayaan diri mereka untuk terus berkembang. Implementasi di sekolah SDN Punten 1 Kota Batu. Di dalam pembelajaran, SDN Punten 1 sudah menerapkan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana pembelajaran yang bisa berpusat pada peserta didik, pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang menggunakan kecakapan. Di samping itu, implementasi di sekolah SDN Punten 1 juga tetap memberikan contoh peneladanan melalui proses upacara bendera, di mana pada saat memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang bertugas yang memberi contoh teladan sebagai petugas upacara yaitu Bapak Ibu guru. Penanaman budi pekerti. Di SDN Punten 1, penanaman budi pekerti sudah sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu implementasinya melalui pembiasaan nilai-nilai budi pekerti luhur dalam dirinya. Misalnya dengan menyambut kedatangan para peserta didik dengan 3S, sapa, salam, senyum, serta pembelajaran sesuai minat bakat para peserta didik, misalnya melalui program BTHI. Budaya 5S, salam, senyum, sapa, sopan, dan santun, diterapkan di SDN Punten 1 dengan cara membentuk karakter peserta didik sedini mungkin. Budaya sholat duha dan sholat duhur berjamaah. Adapun pembiasaan sholat duha dan sholat duhur berjamaah dilakukan di SDN Punten 1. Untuk anak kelas rendah bisa dilaksanakan di dalam sekolah, sedangkan untuk anak yang kelas atas atau kelas tinggi, pembiasaan sholat duha dan sholat duhur dilakukan di Musola Lamia Al-Faruqi SDN Punten 1. Mengajarkan anak untuk rutin menunaikan sholat duhur dan duha secara berjamaah diharapkan dapat membentuk karakternya sejak dini, memberikan bekal yang bermanfaat untuk masa depannya. Kecakapan abad 21 dalam pembelajaran. SDN Punten 1 sudah mulai menerapkan pembelajaran anak melek digital, di mana kecakapan abad 21 pembelajaran sudah memanfaatkan
teknologi informasi dalam pembelajarannya. Sudah menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa, ya, dengan memberikan kebebasan anak untuk berpikir dan berkreasi, serta membangun kolaborasi yang baik antar sesama siswa. Misalnya dalam pembuatan produk kaligrafi melalui bahan alam, pengajaran ekstra BDG dilaksanakan pada musola, serta kolaborasi antar siswa, sehingga menumbuhkan rasa percaya diri pada peserta didik. Karya yaitu sebelumnya membentuk hasil produk yang dikerjakan baik secara individu maupun berkelompok, juga ditanamkan atas kecintaan terhadap lingkungan, di mana pembiasaan lisah yaitu membuang, lihat sampah, ambil, dan membuangnya ke tempat sampah. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yang pertama, fasilitas sekolah yang masih belum sempurna atau kurang memadai. Yang kedua, dampak negatif perkembangan teknologi yang mempengaruhi kemerosotan moral dan akhlak anak-anak. Sedangkan yang ketiga, tantangannya yaitu menjadi guru di abad 21 ini tidaklah mudah karena dituntut menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, satu, sebagai seorang pendidik, saya harus selalu belajar, bersikap terbuka, dan berusaha selalu meningkatkan kompetensi saya sebagai guru dengan mengikuti pelatihan-pelatihan pendidikan. Salah satunya pendidikan guru penggerak ini. Yang kedua, senantiasa mengaplikasikan trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Keteladanan seorang pendidik ini adalah hal yang sangat penting. Salam bahagia, salam guru penggerak. CGP Angkatan 11 Kota Batu, Musdalifah, SPDI.